Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan, namaku Iwan Agustin, bisa dipanggil Nana, tapi bukan Nana Sihab ya. Pada pagi hari ini, aku lagi jadi host di podcast Basa Basi ini. Kita lagi kedatangan 2 tamu spesial. Saking spesialnya, martabak yang dibawa pacar kalian ke rumah tuh kalah spesial. Nah, kalian mau tahu gak sih? Yaudah, yuk kita langsung aja kenalan sama mereka. Hai! Di sini aku sama temen aku bakalan kenalin ke kalian semuanya. Di sini gue Glenda dan temen gue Nama. BTW, kita bahas itu gak apa-apa sih? Masya gak apa-apa sih, ya kan? Tenang aja, di podcastku kali ini itu bebas tapi so far. Jadi kalian mau bawa skripsi kalian di sini kerja juga nggak apa-apa sih ya. Yang minumnya juga ini ya, thank you ya. Ya sama-sama. Gimana ya? Akuntan kan itu yang kita menghitung-hitung uang banyak itu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa juga mahasiswa kasih bisnis nih pasti perlu juga akuntan. Makanya kita juga calon-calon akuntan. Masa sih mahal? Kalau misalnya mahal ya ngapain nggak sih gue jadi host di sini? Mending gue jadi akuntan aja. Boleh berbagi ilmunya nggak sih? Boleh. Tapi BTW akuntansi itu yang bagian median itu nggak sih? Bukan gitu. Statistik. Itu yang buah itu nggak sih? Iya. Oke. Ya betul. Itu aku pusing sih, aku tuh cuma paling pengertian, terus kayak ngitung uang, apalagi kayak kita itu ngalisin jurnal itu kan, pasti ribet kan. Apalagi kalau kita salah dari awal, pasti akhirnya juga salah kan. Kemarin tuh juga ada di perusahaan akuntan gitu, dan isinya tuh ngerekap kas-kas gitu, tapi udah dari ada filenya gitu, jadi dari komputer. Jadi kalau kita kan sebagai mahasiswa kan manual gitu kan, kalau doang sih. kalau dari komputer kan udah ada Excel, udah ada tabel-tabelnya gitu. Sekarang kan juga udah ada tools yang bentuknya kayak Buka, Smata, dan lain-lain yang mungkin kalian udah tahu, lebih tahu daripada aku ya. Terus kan sekarang juga ada gadget yang kita tuh bisa download apapun yang bisa berfungsi buat akuntansi itu gitu loh. Tapi ya tetap nggak bisa sih software kan, kita tetap mau nggak mau kita tetap juga pakai SDM manusia kan, jadi harus diupgrade terus. Ya kan itu cuma biar efektif aja gitu. Bayangkan kita ngitung uang miliaran triliunan pakai semua. Oh iya sih, dulu aku dicat lah ya sama bos aku, ntar kalau pakai sebuah terus-terusan. Iya. Terus gila toh ya. Ya bodoh. Terus gak bisa ngomong lagi nih yang mau kalian bahas tentang akuntansi nih secara ya. Kan semuanya udah dari software, udah ada alatnya. Yang lama-kelamaan tuh kita nggak perlu belajar akuntansi. Kita dasar-dasarnya aja kita udah pasti bisa pakai alatnya ya nggak sih? Iya. Soalnya tetap selamanya kita tuh pakai akuntansi. Setahu pun nih ya, yang pernah aku dengar akuntansi tuh kita itu mengelola keuangan, terus menganalisis, mencatat, buat laporan laba rugi, neraca, bikin laporan keuangan itu juga dari kitanya, dari manusianya kan. Jadi harus manual juga. Selain itu ngurusin hukum sama perbajakan itu juga penting nggak sih? Nggak mungkin terus itu ngerti kayak hukum perbajakannya kayak gimana juga. Jadi misalnya kalau ada salah-salah kan mereka tetap nggak ngerti kan, terus bisa dibilang juga nggak sih gitu ya? Iya benar. Jadi konsultasi juga salah satu fungsi akuntansi. Misalnya ada satu perusahaan nih, PT Indah gitu kan, yang bergerak di bidang jual beli kambing Idul Adha misalnya, itu keuangan bermasalah, laporan juga nggak jelas. Jadi itu, nah kita sebagai akuntan itu menyalurkan ide dan konsultasi terhadap PT Indah. Seru banget ya bahas akuntansi ini. Terus kira-kira apa lagi fungsi-fungsi dari akuntansi? Kayaknya lihat dari peluang akuntansi ini masa depan kita tuh kayak bagus banget ya sekarang. Iya. Kita tuh kalian sih lebih tepatnya ya, anak administrasi bisnis, ada nggak matkul yang itu kan matkul kalian gitu ya, mohon maaf ya, itu kan matkul kalian. Jadi kalian tuh punya potensi kerja apa sih di bidang akuntan itu? Yang memantau kinerja keuangan. Jadi auditor eksternal, misalnya kita nih dipanggil, anggaplah perusahaan PT Tomcat gitu ya, disuruh ngudit keuangan
cuman bahas tentang hukum, pajak, sama audit ya. Nah, kita kan juga ada belajar bisnis internasional nih. Kira-kira ada nggak sih hubungannya bisnis internasional sama akuntansi ini, atau mungkin nggak ada hubungannya kayak kalian sama cowok-cowok kalian yang belum pasti itu ya? Ada dong, kan bisnis internasional ini mencakup banyak negara, gak cuma satu negara aja. Biasanya di setiap negara itu ada aturannya sendiri-sendiri gitu. Contohnya buat menghitung pajak lah. Nah, di akuntansi ini ada standarnya sendiri, yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard atau GAAP, General Accepted atau apalah itu, Accounting Principles. Ya ini untuk memfasilitasi perbandingan apa ya, untuk kepatuhan pelaporan gitu di berbagai negara. Oh iya, bisa tambahin ya. Bisnis internasional itu kita juga bisa melibatkan transaksi mata uang. Terus yang dibahas di dalamnya itu apa aja sih? Nah, kita itu bahas konversi mata uang. Terus habis itu kita juga fluktuasi nilai tukar rupiahnya. Jadi artinya itu kita tetap butuh akuntansi internasional buat menyeimbangkan transaksi mata uang yang ada di Indonesia ini. Contohnya apa guys? Wahyu mungkin ya, saya gimana gitu. Terus fungsi saya mengundang kalian ke sini, saya berbagi AdSense sama kalian tuh apa kalau saya disuruh tanya ke Bu Wahyu gitu ya? Oke, jadi singkatnya tuh kayak gini ya. Misalkan Pak Gini tuh membeli tas Hermes atau Chanel atau Gucci ya. Harganya tuh 50 juta di luar negeri. Terus misalnya dikonversikan ke Indonesia itu pasti lebih mahal dan pasti ada pajaknya. Gitu singkatnya. Terus apalagi Ada dong, kayak untuk mengukur kinerja global itu kayak ada matriks konsistensi perusahaan, gunanya untuk mengukur kinerja operasional. Itu standarnya juga internasional. Dari perusahaan A misal dia bisa nggak bersaing di pasar global, itu juga salah satu dari akuntansi. Ya kan Ben? Bener banget itu. kalau tuh benar-benar tuh mahal nggak? Insya Allah kan aku jadi orang-orang yang baik hati dan pinter-pinter kan. Jadi kecipratan lah ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah. Ya udah nih, kita kan udah selesai nih bahas-bahas tentang akuntansi dan mungkin kepala kalian udah mulai panas ya. Iya sih. Aku mau tanya nih sama kalian, sama orang-orang yang ada di belakang kamera nih, kira-kira mulai dari 1 sampai 10 berapa nih rating kalian untuk minat kalian masuk terjun ke dalam dunia akuntansi? Mulai dari Kak Norman dulu. Kalau aku sih 8 sih ya. 9 lah. 8 lah ya. 8. Jawab. Kalau Mbak Brenda Sih 10 ada backingan. kalau Firsa 8. Kalau Friska 7. Kalau Winda -2 ya. minus 2 ya Mas ya. Panas ya, selalu absen ya pelajarannya Bu Wahyu ya. Kalau Grace 7 ya. Udah. Jadi kan kita tadi udah bahas tentang apa sih nih, kalian pasti juga udah paham kan. Jadi akuntansi itu sebagai support keuangan dari sebuah perusahaan, mengatur, mengelola, bikin laporan yang mana nanti kita laporan ini tuh mereka tuh bisa memutuskan langkah selanjutnya dari perusahaan itu tuh apa. Terus juga kita tahu akuntansi ini punya posisi juga dalam bisnis internasional. Contohnya tadi sebagai konferensi mata uang, juga sebagai mengukur kinerja global, di mana niatnya sih akuntansi ini digunakan sebagai standar dalam menghitung transaksi antar negara. Ya udah, itu aja ya untuk podcast pagi hari ini karena aku capek dan nanti mau lanjut kerja sampinganku ya. Jadi cukup segini aja, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.